Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana caranya kita menentukan atau men-setting trading plan saham yang akan kita beli ataupun kita jual. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan dari member. Mas, bisa kasih contoh nggak simulasi caranya menentukan harga support atau resisten, kemudian titik harga belinya, kemudian titik harga TP-nya di mana, dan harga CL atau stop loss-nya di mana? Nah, ini adalah pertanyaan bagus yang nanti akan saya kupas di video kali ini. Oke, langsung aja ya, teman-teman. Nah, ini saya pakai aplikasi Hospisi Miraset ya. Teman-teman bisa download aplikasi Hospisi di www.miraset.co.id bagi yang sudah memiliki akun Miraset. Nah, di sini saya untuk settingnya pakai multichart, kodenya 0500. Ini bisa masuk di menu chart and news, kemudian pilih multichart, kodenya 0500. Kemudian settingan defaultnya nanti backgroundnya akan berwarna hitam dan ini saya setting berwarna putih. Dan kemudian saya pakai beberapa indikator di mana di sini ada candlestick, kemudian di sini ada volume chart, kemudian di sini ada MACD, dan yang terakhir momentumnya saya pakai RSI. Nah, untuk pertama-tama kita menentukan dulu kemana arah tren harga saham yang akan kita beli. Nah, dengan cara kita menarik garis titik-titik trendline yang bisa kita tarik seperti itu. Nah, contoh di sini saya pakai saham MDKA. Jadi di sini disclaimer ya, tidak ada ini rekomendasi beli maupun jual. Ini hanya sebagai contoh. Nah, kalau kita tahu saham MDKA ini memang terlihat downtrend parah ya beberapa bulan terakhir. Ini bisa saya tarik garis seperti ini ya. Ini saya buat trend line-nya dulu seperti ini. Nah, ini downtrend ya. Namun kelihatan bahwasannya MDKA ini beberapa minggu terakhir atau 1 bulan terakhir ini sudah membentuk pola up channel. Nah, bagaimana saya mengatakan up channel? Nah, kita tarik garis lagi di sini untuk mengukur titik low atau terendah dan titik high tertinggi. Nah, ini kita tarik garis seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita tarik garis seperti ini. Nah, terbentuklah trendline ya. Dan kita tarik juga garis yang atas ya. Dari titik tertinggi ke titik tertinggi berikutnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, gambarnya sudah kelihatan. Oh, ini saham kelihatan sudah mulai pola uptrend secara minor trend atau secara tren jangka pendek seperti itu. Nah, setelah kita menentukan trendline seperti ini, akhirnya kita berasumsi bahwasannya titik yang atas ini adalah resisten ya. Jadi, apa sih yang disebut resisten itu adalah batas harga di mana harga tersebut sulit ditembus di harga atas. Jadi anggap aja kalau support itu lantai, resisten itu adalah atap gitu ya. Kalau misal kita contoh mengayunkan bola ke atas atau ke atap dengan cara yang cukup kencang, maka atapnya akan jebol atau akan tertembus. Tapi kalau misalnya kita mengayunkan bola atau melempar bola ke atas dengan ayunan yang lemah, maka untuk atapnya itu nggak bisa jebol. Nah, itu bisa kita sebut sebagai resist. Bisa disebut juga resist ini adalah area supply yang cukup kuat di mana sulit untuk ditembus. Itu namanya resist. Sedangkan support itu adalah kebalikan adalah area demand yang sulit ditembus ke bawah. Atau misalnya kita simpulkan bahwasannya support itu bisa kita lihat dari lembah ke lembah dan resisten itu bisa kita lihat dari puncak ke puncak seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita tahu pemahaman antara support dan resisten, kita tinggal menentukan garis-garis yang saya tarik barusan tadi. Berikutnya, kita bisa melakukan strategi pembelian atau entry.
Nah, entry pembelian itu ada dua cara, yaitu bisa kita melakukan buy on support atau bisa melakukan buy on breakout. Sebetulnya ada beberapa jenis tips, ada beberapa istilah kayak buy on weakness dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini saya mencontohkan hal yang simpel dulu, buy on support dan buy on breakout. Apa itu buy on support? Jadi buy on support itu teman-teman beli saham di titik-titik support krusial di dalam trendline sebuah saham. Jadi, let's say misalnya di sini ada titik di area 2060. Kemudian di sini kita lihat ada titik lagi support area misalnya di area 2260. Nah, kemudian di atasnya lagi ada titik 2400 dan paling bawah di sini ada 23360. Dan ini adalah garis trendline sebagai acuan kita melihat bahwasanya ini adalah titik-titik support krusial. Nah, itu bisa kita sebut sebagai buy on support. Jadi kita beli di dekat trendline titik-titik krusial. Nah, kalau misalnya buy on breakout itu adalah kita beli saham ketika harga saham itu sudah tembus atap atau jebol dari atap yang paling atas. Nah, let's say misalnya di sini kita bilang resist dari MDK ini adalah area ini ya. Kemudian area ini juga, kemudian ada area ini juga. Nah, di sini kita lihat bahwasannya harga high di 2910 ini di tanggal 8 Januari itu adalah harga high dan itu adalah harga resist tertinggi terdekat ya. Kemudian berikutnya ada harga 2880, kemudian ada harga 2830. Nah, kalau misalnya kita buy on breakout, berarti kita bisa melakukan buy apabila si saham ini sudah menembus dari resist terkuatnya yaitu di 2910. Karena kita tahu di sini ada juga bekas support di area supply ya, area supply di 2860 sampai 3000-an. Nah, ini 2910 bisa pakai acuan ya. Jadi ini adalah area supply di sini. Dan ini kalau misalnya breakout ya, breakout ke arah 3000 dan ini kita baru beli. Lantas nanti timbul pertanyaan, loh Mas, berarti belinya malah harganya sudah naik dong. Kenapa kita nggak beli di sini aja daripada di sini gitu? Jadi gini, ada apa ya, dua aliran kalau misalnya eh, trader itu beli ketika buy on breakout itu beranggapan bahwasanya harga bisa naik lebih tinggi lagi. Kalau misalnya buy on support, kenapa kita harus buy on support? Karena kalau misalnya kita beli deket support, apabila supportnya ini ketembus ya, apabila ini ketembus, ya ini saya tarik seperti ini. Nah, ini apabila trendline-nya ini ketembus, nah ini jebol ke bawah, kita stop loss-nya nggak jauh gitu kan. Dan peluangnya naiknya juga lebih besar. Nah, sama aja sih kalau misalnya kita beli di sini, kalau setelah breakout ya ada potensi dia lebih tinggi lagi. Tapi ada potensi false breakout ketika tembus ternyata balik turun lagi. Nah, jadi ada masing-masing ada resikonya. Jadi tergantung teman-teman mencoba testing metodenya bagaimana. Kalau misalnya teman-teman bisa pakai metode buy on support ya pakai terapin itu aja nggak masalah gitu. Oke, setelah itu di sini ada pertanyaan bagaimana menentukan titik belinya. Nah, titik belinya adalah yang saya lingkari ini ya, yang saya lingkari ini. Namun kalau kita lihat sekilas kemarin MDKA di perdagangan hari sebelumnya tanggal 16 itu kita lihat bahwasanya sempat terjadi low di 2330. Artinya trendline-nya ini ketembus. Nah, ketika ketembus kita seharusnya tidak melakukan pembelian terlebih dahulu. Nah, boleh melakukan pembelian ketika kita melihat ada pembalikan arah. Nah, tadi pagi kita lihat ada pembalikan arah di MDKA di sini sampai dengan high-nya 7%. Nah, ini adalah momentum yang tepat untuk kita buy.
Nah, ini contoh ya, ini contoh misalnya contoh. Jadi ini nanti teman-teman bisa diterapin ke saham-saham lainnya seperti itu. Oke, jadi titik buy-nya di sini ya. Kemudian titik target price-nya bagaimana? Harga TP-nya gimana? Take profit-nya di mana? Nah, ini tergantung teman-teman kalau misalnya strateginya swing jangka pendek ya, swing jangka pendek. Nah, teman-teman bisa setting target take profit-nya itu di area resist terdekat. Nah, di sini kita lihat resist terdekat di pertama yaitu 2740. Nah, ini kita setting target TP1 2740. Kemudian target TP berikutnya di sini ada 2830. Nah, itu ini resist kedua. Resist ketiga di sini ada 2910. Nah, nanti teman-teman jualnya jangan dipasin di harga resist di 2740, tapi jual di bawahnya. Misal 2700 atau 2720. Karena biasanya kalau deket resist, kalau misalnya tembus ya bisa naik lagi, kalau misalnya terjadi koreksi nggak kuat malah turun gitu. Jadi jualnya jangan pas di resist. Gitu sih. Bisa pakai metode jual bertahap. Mungkin misalnya punya size katakanlah 100 lot, bisa jual 50 lot dulu. Kalau misalnya ternyata masih naik, ya masih punya sisa barang. Istilahnya seperti itu. Oke, titik cara entry beli sudah, titik cara melakukan penjualan atau take profit sudah. CL-nya di mana? Nah, CL itu adalah cut loss, bisa juga disebut stop loss. Nah, artinya adalah melakukan pembatasan kerugian apabila analisa kita berbalik arah. Ternyata ini setelah rebound, besoknya nggak jadi naik misalnya. Malah ngedrop. Nah, ngedropnya itu langsung, misalnya katakanlah turun di sini ya. Misalnya turun di sini. Nah, turun di bawah 2330. Nah, itu bisa melakukan stop loss. Jadi stop loss itu bisa pakai persentase, misalnya pakai nilai 4%, 5%, tergantung toleransi kerugian teman-teman. Nah, kalau saya biasanya menyarankan kalau misalnya udah tembus dari support atau trendline support melakukan stop loss. Terlepas itu dari nilai 3%, 4%, 5% itu relatif. Tapi kalau semakin teman-teman kasih stop loss semakin sempit, misalnya 2% langsung stop loss, nah itu resiko fast-nya juga ada. Karena biasanya 2% di stop loss, kemudian sahamnya rebound, seperti itu. Nah, jadi saran saya mungkin agak dikasih jarak lebar sedikit untuk stop loss mungkin ya sekitar 3 sampai 5% lah untuk stop loss. Tapi untuk take profit ya juga sama sih, bisa 5 sampai 10%. Nah, itu kalau misalnya targetnya swing ya, targetnya swing. Gitu ya. Semoga video ini bermanfaat buat yang bertanya. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak benefit. Untuk linknya saya taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih.